warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lina, terima kasih saya sudah diberikan izin untuk melaksanakan tugas sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Tugas kali ini adalah pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin di sebuah lembaga. Nah, kali ini saya ingin bertanya-tanya untuk sharing sama Bu Lina sebagai kepala sekolah dari lembaga yang mungkin paling dasar dari TK, SD, SMP atau SMA. Yang pertama, kita berkenalan dulu ya Bu Lina. Nah, Bu Lina, perkenalkan dirinya Bu Lina sebelum kita mulai berbincang-bincang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nama saya Lina Agustin. Saya di sini sebagai kepala sekolah MAI Aku. Di sini saya sudah menjabat kepala MA selama 5 tahun. Alhamdulillah. Di sini muridnya berapa Bu Lina? Untuk tahun pelajaran ini alhamdulillah murid kita seluruhnya A dan B itu 75. Wah, banyak ya. Berapa rombel? 4 rombel. Oh, 4 rombel. Berarti satu rombelnya sekitar 20-an ya, kurang lebih 20. Siap. Sudah siap ya Bu Lina, kita berbincang-bincang ya. Yang ingin saya tanyakan itu sebenarnya sederhana, karena saya yakin Bu Lina sebagai seorang pemimpin itu sering dihadapkan oleh suatu permasalahan yang terjadi di sebuah lembaga yang Bu Lina pimpin. Yang pertama itu selama Bu Lina menjabat sebagai seorang kepala sekolah RA di sebuah lembaga ini, bagaimana Bu Lina dapat mengidentifikasi kasus-kasus atau permasalahan yang membuat Bu Lina itu dilema ketika mengambil keputusan, dilema ketika oh ini loh solusinya, oh ini loh keputusannya, seperti itu. Dalam menghadapi permasalahan itu biasanya ada beberapa hal yang saya rasakan. Yang pertama itu pasti akan terjadi dilema di mana yang saya harus mengambil sebuah keputusan dari kejadian yang saya alami. Nah, contohnya yang sering terjadi apa Bu Lina? Sederhana aja. Yang di sini sering terjadi untuk keterlambatan anak-anak disiplin, kedisiplinan. Ya. Kedisiplinan. Di sini peraturannya siswa itu masuk jam 7. Nah, kenyataannya ada beberapa anak yang masuk itu jam 7:30 itu hari berat. Itu biasanya kenapa Bu Lina? Rewel kah? Atau apa gitu? Untuk selama ini kita sudah komunikasi dengan orang tua, kebanyakan itu anaknya rewel, bangunnya itu kesiangan. Oh iya. Karena masih usia rendah ya Bu Lina. Iya. Setelah itu Bu Lina merasa oh ini bertentangan dengan peraturan yang saya buat, lembaga yang saya buat. Apakah Bu Lina merasa seperti itu tidak? Iya tentu. Dan yang paling rugi itu anaknya, akhirnya pelajarannya tertinggal. Gitu. Awal masuk jam 7 itu kan anak-anak masuk kita ajarkan doa-doa. Nah, di situ kalau anaknya terlambat, akhirnya dia tidak bisa itu tadi yang kita ajarkan, kebiasaan doa itu tadi. Nah, itu yang sedikit mungkin Bu Lina bertentangan ya antara peraturan atau dengan atau ini bagaimana seperti itu ya Bu Lina. Nah, sekarang dalam permasalahan sederhana tadi gitu ya, Bu Lina bagaimana menjalankan pengambilan keputusan terutama kasus-kasus ini tuh kepentingan ini tuh benar, peraturan ini tuh benar, tetapi anak-anak dengan kondisi seperti itu juga sama-sama benar. Nah, apa yang Bu Lina ambil langkah-langkahnya atau menjalankan pengambilan keputusan yang Bu Lina berikan terhadap permasalahan tersebut? Selama ini dalam pengambilan keputusan kita mengadakan musyawarah dengan para guru di sini agar saya mendapatkan pertimbangan dalam memutuskan suatu permasalahan yang terjadi. Di sini kalau boleh saya tahu gurunya ada berapa? Untuk guru kelasnya ada 4, untuk guru pendampingnya ada 3. Iya.
Jadi 6 orang, 7 orang dengan Bu Lina. Iya. Berarti itu musyawarah terlebih dahulu ya Bu. Iya. Nah, kemudian langkah-langkah atau prosedur apa gitu ya yang biasanya Bu Lina lakukan selama ini dalam menghadapi kasus-kasus seperti tadi atau kasus-kasus yang lain? Langkah-langkah yang saya ambil yang pertama, tentu saja musyawarah dengan guru. Kemudian jika pembicaraan dan pembahasan sudah sesuai, selanjutnya akan ada rapat dengan ketua yayasan. Di sini yayasan ya Bu Lina? Iya. Oh, yayasan. Apakah di sini juga ada komite Bu Lina? Komite ada. Oh, gitu ya. Berarti beberapa pihak ya, maksudnya tidak hanya Bu Lina mengambil keputusan sendiri, tetapi melibatkan beberapa pihak. Iya. Baik. Kemudian yang berikutnya, hal apa yang menurutnya Bu Lina itu paling efektif dalam mengambil sebuah keputusan untuk kasus-kasus yang sering membuat Bu Lina itu mengalami dilema etika? Menurut saya, hal yang saya anggap efektif itu adalah komunikasi. Karena semua permasalahan sebenarnya pasti ada solusinya. Tinggal kita mencari bagaimana solusi yang terbaik. Nah, biasanya dari 6 orang tadi ya Bu Lina, pasti kan ada yang Bu Lina percaya untuk, oh saya ini seret nih dengan maksudnya pendapatnya beliau. Biasanya ada berapa orang yang sering sebelum Bu Lina merapatkan ke 6 orang, biasanya Bu Lina mengajak maksudnya berdiskusi berapa orang dulu Bu Lina? Untuk sama ini 2 orang. Oh, itu Waka atau bukan? Bukan, yang saya anggap ini guru yang paling lama di sini dan masa mengabdinya di sini dan pengalamannya lebih banyak. Jadi tahu seluk-beluknya di sini ya Bu Lina. Baik. Menurutnya Bu Lina, hal-hal yang kasus-kasus atau yang kejadian yang sering terjadi di sini, Bu Lina mungkin punya sebuah tantangan yang besar gitu dalam mengambil sebuah keputusan. Aku ini kalau masalahnya seperti ini, biasanya saya itu tantangannya seperti ini gitu. Apa biasanya Bu Lina tantangan yang paling terbesar, atau mungkin ada permasalahan yang sulit gitu untuk mengambil sebuah keputusan? Kalau selama ini tantangan yang terbesar itu soal pembayaran SPP. Iya, di ini sini swasta soalnya. Iya, karena di sini mayoritasnya wali muridnya menengah ke bawah, mohon maaf ya, menengah ke bawah. Jadi emang ada 5% lah siswa yang bayar, pasti ada kasus seperti itu. Misalkan seperti apa Bu Lina untuk menghadapi tantangan itu? Contohnya tidak membayar kah, atau telat membayar? Atau iya, ada yang telat membayar dan ada yang tidak bayar sama sekali. Iya. Bisa rugi di sekolah. Ada yang tidak bayar sama sekali juga. Seperti itu bagaimana biasanya Bu Lina menghadapinya? Ya kita kasih pengertian ke wali muridnya dulu, kita kasih waktu, bayarnya bisanya kapan. Nah selanjutnya kalau benar-benar orang tua itu tidak bisa bayar dan kita lihat kondisinya, tetap kita maklumi saja. Oh gitu, seperti di handle ya. Jadi ada tahapan-tahapan yang Bu Lina. Iya, ada tahapnya tentunya. Misalkan ini kan saya tadi juga mendengar bahwa sekolah ini itu kan punya yayasan. Apakah yayasan, kalau ini kan menurutnya Bu Lina tantangan yang terbesar ya, dan itu mungkin sering terjadi setiap bulannya, 5%. Apakah yayasan juga dilibatkan dengan permasalahan seperti ini? Dilibatkannya itu saya minta pendapatnya saja. Itu pendapat dari yayasan seperti apa. Kalau yayasannya berpendapat, oh biarkan saja, dimaklumi saja, emang orang tua kondisinya seperti itu. Nah, kita juga berarti tetap ya keputusan tetap ada sama Bu Lina. Saya cuma memberitahukan ke yayasan kita.
Baik, ya, membuatkan laporan kejadian di sekolah seperti ini. Iya. Kita punya tadi sebagai seorang pemimpin pastinya kan kasus itu tidak terjadi 1 tahun sekali atau setengah tahun sekali gitu ya. Iya. Nah, mungkin bahkan mungkin sebulan beberapa kali dengan macam-macam kasus dan permasalahan yang terjadi gitu ya. Apakah Bu Lina membuat jadwal gitu ya, membuat jadwal tertentu dalam memutuskan sebuah keputusan? Apakah Bu Lina membuat jadwal seperti itu? Tergantung seberapa mendesak dan seberapa besarnya pengaruh terhadap lembaga yang sedang dibentuk. Jika memang memerlukan waktu dan pihak lain yang terlibat, maka saya akan membuat alokasi waktu khusus. Oh, berarti kalau misalkan masalah ini berat, baru Bu Lina membuat jadwal dengan komite, dengan seperti itu. Para dewan guru. Baik, kalau seperti itu, apakah ada faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bu Lina untuk membuat atau memutuskan sebuah keputusan dari kasus-kasus yang terjadi di sekolah ini? Apakah ada hal yang membantu atau seperti apa? Sebagai seorang kepala sekolah, tentunya saya harus mampu membuat keputusan dengan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang saya pahami. Namun, saya melibatkan dewan guru dan pihak terkait juga demi kebaikan untuk siswa dan lembaga. Baik, biasanya gitu kalau ini melalui rapat ya Bu Lina? Iya. Kalau misalkan dari semua hal yang sudah kita bicarakan, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol banyak, panjang lebar, pembelajaran apa yang Bu Lina ingin sampaikan kepada saya tentang pengalamannya Bu Lina sebagai seorang kepala sekolah mengambil sebuah keputusan yang biasanya ada gejolak di hatinya Bu Lina, gitu. Apa biasanya? Pembelajaran yang dapat saya ambil adalah perlunya memperhatikan budaya di lingkungan sekolah yang saya pimpin dengan segala potensi dan tantangan. Nah, biasanya tantangan yang terbesar sekali di sini itu apa Bu? Yaitu tadi untuk pembayaran SPP-nya wali murid itu tadi. Latar belakang siswa. Iya, latar belakang siswa itu tadi. Karena di sini dominannya wali murid itu menengah ke bawah, jadi untuk pembayaran beberapa wali murid itu banyak yang terlambat. Nah, biasanya dari hatinya Bu Lina itu yang bikin dilema itu apa Bu? Antara peraturan kah, atau tuntutan dari yayasan, atau dengan aduh kasihan sekali orang ini, atau seperti apa Bu Lina? Semuanya, dari tuntutan yayasan, dari grup SPP kan juga berhubungan dengan gaji guru ya. Kalau ini orang tua tidak membayar, bagaimana dengan gaji guru, saya mendapatkannya dari mana, seperti itu. Nah, dari situ juga saya melihat kondisi orang tuanya. Kondisi orang tua emang keadaannya emang tidak mungkin, belum mampu lah. Baik Bu Lina, terima kasih pembicaraan kita sudah selesai hari ini. Terima kasih saya sudah diberikan waktu dan sudah sangat dibantu dalam penugasan calon guru kita. Terima kasih Bu Lina. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.